Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ali Prayoga dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 53024211035. Di sini saya akan menjelaskan dan menerjemahkan flowchart dari flowchart kemarin saya tentang program pemesanan minuman warung diskusi. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada flowchart dan sebelah kanannya ada codingan yang sudah jadi sesuai dengan flowchart ini. Nah, saya jelaskan yang pertama untuk yang flowchart yang sebelah kiri ini adalah flowchart utama dari program pemesanan minuman warung diskusi, dan ini dibagi atas 4 function di dalam loop ya. Di sini ada function text, function pilihan, function kwitansi, function saldo, dan di flowchart utama ini dideklarasikan string, back, terus kemudian nama. Tapi di sini dituliskan hanya nama yang menggunakan string, dan minum ini menggunakan yang back ini menggunakan chart, karena di fitur Flowgorithm ini hanya menyediakan string ya, tetapi di sini menggunakan Y, sehingga di codingan cukup menggunakan chart saja. Nah, mari saya jelaskan untuk yang ini. Setelah deklarasi tadi ada looping dual, dan dengan syarat bahwa back sama dengan Y. Nah, di dalam looping ini terdapat 4 function dan 2 output serta 1 input. Yang pertama, function text, kita menuju ke sana. Nah, di sini terdapat deklarasi nama. Di sini sudah ada ya nama ini string. Nah, di sini terdapat output warung diskusi 1, senang semua senang, coffee and space, rajanya tongkrongan. Nah, di sini setelah ini perulangan tadi ya, yang dual itu. Nah, di sini saya mempercantiknya dengan menggunakan samatingan yang disusun seperti ini, sehingga ketika dirun nanti terlihat lebih estetik. Ini untuk yang ini, outputan ini. Kemudian output masukkan nama. Nah, output masukkan nama ini ada di bawah ini. Nah, di sini saya berikan nlen agar dia ada jaraknya. Kemudian CI nama, input nama. Kemudian ini menu yang tersedia. Nah, di sini juga saya menggunakan penggayaan, menambahkan aksen bintang dan strip seperti ini. Ini saya sesuaikan seperti yang flowchartnya. Jadi seperti ini. Jadi untuk yang terakhir berarti batasnya ada di ini ya, ada di masukkan menu berdasarkan nomor. Nah, ini ada yang berada di bawah ini. Ini untuk yang function text. Kita kembali ke flowchart utama. Kemudian setelah prosedur function text, selanjutnya ada pilihan. Kita menuju ke sana, pilihan. Nah, di pilihan ini kita mendeklarasikan integer minuman, jumlah, dan i. Nah, string minum juga. Di sini saya sudah tuliskan integer minuman, jumlah, dan i-nya di sini. Nah, ini kenapa di sini? Karena ini nanti sangkut pautnya sama array yang ini. Kemudian string minum. Nah, kenapa di sini string?
dan di sini chart. Sebab di sini minum ini saya gunakan untuk percabangan ini. Percabangan if else if yang ini. Ini. If else if. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan perintah string copy strcpy, dan ini ada di library string.h, include string.h. Jadi kita harus menuliskan ini baru bisa menggunakan perintah ini. Maka agar dia bisa mengcopy ini, tulisan ini, kita menggunakan char karakter, bukan string. Kalau string malah jadinya error. Oke ya. Kemudian di sini ada input, silakan pilih minuman Anda. Silakan pilih minuman Anda. Ada di sini ya. Tapi sebelum ke sini ini ada perulangan dual dengan syarat bahwa minuman kurang dari sama dengan 0 atau or minuman lebih dari sama dengan 0. Nah, ini perulangannya dual, dan ini syaratnya. Oke. Kemudian kita menuju percabangan if else if. Nah, di sini jika minuman sama dengan 1, maka dia akan mengcopy di variabel minum bahwa bahwa untuk 1 itu isinya omoshiroi coffee. Untuk 2 berarti Italiano local coffee, dan seterusnya. 3 avocado, 4 mochaccino, 5 boba karamel, seperti ini sampai yang nomor 5 boba karamel. Dan else-nya itu jika selain angka tadi itu keluarannya atau salinannya pilihan minuman yang Anda pilih tidak tersedia. Oke. Dan mengapa ini ada I sama dengan 3, I sama dengan 2, I sama dengan 1. Nah, ini berguna untuk array nantinya di saldo, di function saldo. Nanti ada kaitannya di situ. Kemudian setelah percabangan selesai, kita menuju ke bawah. Di bawah ini ada outputan lagi. Outputan Anda memilih. Nah, Anda memilih, di sini saya gabungkan langsung atas bawahnya yang ini. Anda memilih sama cout minum. Saya gabungkan jadi satu baris di sini, kemudian n-line. Nah, setelah itu dia kembali ke ini, ke syarat tadi. Berarti jika angka yang dimasukkan itu kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari 6, itu dia akan mengulang. Di sini menggunakan gerbang logika OR, sebab ini hanya salah satu yang digunakan. Bisa ini, bisa kurang dari 0, bisa lebih dari 6, seperti itu. Kemudian yang terakhir di function pilihan ini ada output jumlah yang pesan sama input jumlah. Nah, di sini pakai si out jumlah yang dipesan, kemudian jumlah. Nah, jumlah tadi integer, jadi deklarasikan. Kemudian setelah pilihan kita kembali lagi ke flowchart utama, flowchart main. Kemudian setelah itu ada kwitansi, ada function kwitansi. Kita ke sana sekarang prosedur. Nah, di function kwitansi ini kita perlu menambahkan deklarasi total bayar. Ini total bayar.
total bayar integer. Sebab di sini ada minum, nama, kemudian minuman, jumlah itu sudah dideklarasikan di sini, di sebelumnya juga. Karena ini function maka kita harus deklarasikan lagi karena ini di flowchart ya. Kemudian di sini juga ada array satu dimensi dengan isinya 5 dan variabelnya bernama harga. Nah, isinya ini 5. Ini untuk menunjukkan harga-harga dari menu ini tadi. Oke. Dan I dimulai dari 0, Oke. Dan di sini juga ada output warung diskusi. Nah, di sini seperti kwitansi tentang informasi tentang siapa pemesannya, menu minumannya apa, jumlah minuman, harga, kemudian total pembayarannya berapa, seperti itu. Dan itu ada di bagian sini. Nah, seperti biasa saya ini gayakan, saya otak-atik agar tampilannya lebih indah. Output warung diskusi. Nah, untuk yang ini itu opsional, saya tambahkan nama pemesan beserta nama siot keluaran nama. Nah, saya gabung jadi satu baris. Dan untuk menu minuman juga satu baris, jumlah minuman juga satu baris, terus harga minuman. Nah, harga minuman ini saya buat begini agar harga dari minuman itu bisa diketahui dikali berapa dengan jumlah pesanan yang diminta. Nah, kemudian ini total pembayarannya. Nah, total pembayaran ini ada rumusnya, total sama dengan jumlah dikali harga I. Saya taruh di sini. Harga itu maksudnya sesuai harga tadi, harga menu. Kalau I sama dengan 0 berarti 5.500, I sama dengan 1 berarti 7.500, seperti itu dan seterusnya sampai ke 4. I sama dengan 4, 10.000. Dan itu juga masuk dalam konsep array yang ini. Jadi dia mengambilnya dari sini tadi. Harga kurung siku I. Oke. Setelah itu ada silakan bayar di sini. Silakan bayar di sini. Ini. Ya, kemudian in bayar. Nah, inputan ya, terus saya kasih gang istilahnya, kasih jeda. Saya siapkan inline. Itu untuk yang kwitansi. Sekarang kita kembali lagi ke flowchart utama. Kemudian yang terakhir ada function saldo. Kita langsung ke sana. Di saldo ini kita perlu menambahkan deklarasi kurang sama kembalian. Kurang dalam artian ini maksudnya untuk jika jumlah pembayaran yang dimasukkan itu kurang, nanti akan bisa ada perintah untuk menambahkan pembayaran, yaitu kurang. Nah, ini kurang sama kembalian. Karena ini ada bayar total itu sudah ada di sebelumnya. Nah, di flowchart ini ada looping ini while do atau looping while, bukan dual. Berarti ini menggunakan syarat dulu baru dilakukan. Kalau dual kan berarti dilakukan dulu baru syaratnya. Kita cari, itu ada di bagian sini. Nah, perulangan looping while bayar kurang dari total. Nah, jika pembayarannya kurang dari total harga minumannya tadi, maka dia akan mengulang ini, dia akan masuk ke ini. Dan di sini ada keluaran saldo, ada kurang, silakan bayar lagi. Nah, di sini kurang ini.
terus kita masukkan inputannya, kurangnya, dan kita juga masukkan rumusnya, rumus di sini. Di sini tertulis B sama dengan bayar plus kurang. Nah, di sini saya terjemahkan di dalam codingan C++ ini dengan operator penugasan, yaitu operator plus sama dengan. Nah, itu berarti sistem penjumlahannya itu sama seperti ini. Berarti bayar tadi, uang tadi ditambah kekurangannya, seperti itu. Setelah itu kita keluar dari perulangannya. Kemudian di sini ada di bawah perulangan ada rumus lagi, kembalian sama dengan bayar kurang total. Nah, untuk ini saya terjemahkan codingan saya ini dalam bentuk fungsi, yaitu fungsi argumen dengan return. Nah, cara penulisannya, cara codingannya dimulai dari ini. Nah, saya menggunakan integer kem, nama kem, variabel kem, kemudian integer p, integer t. P itu bayar, t total. Nah, setelah di sini yang paling bawah ini, paling bawah ini baru saya tuliskan rumus dan deklarasinya, yaitu integer kem, kemudian integer p, integer t, integer kembalian. Nah, ini saya tuliskan rumusnya, kembalian sama dengan P min T, yaitu bayar kurang total. Kemudian saya kembalikan. Nah, karena tadi kan fungsi argumen dengan return, kemudian saya kembalikan. Maka saya kembalikan return ke kembalian. Dan kembalian itu ada di sini. Kembalian sama dengan kem, bayar kemudian total. Nah, kemudian setelah itu di flowchart ini ada outputan lagi, output uang yang Anda bayar. Nah, ini uang yang dibayarkan tadi yang dimasukkan, output bayar. Sini saya jadikan satu baris, kemudian uang kembalian jika ada kembalian, ada maupun nol kembaliannya pasti tertulis. Sini saya kasih pagar untuk memperlihat tampilan, kemudian output kembalian berarti sudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke flowchart utama. Nah, setelah melalui 4 function atau 4 prosedur tadi di dalam looping dual dengan syarat back sama dengan y, di bawah itu ada keluaran lagi di bawah 4 function itu, yaitu ucapan terima kasih setelah pesan minuman di warung diskusi, selamat menikmati. Nah, ini ada di ini, ini terima kasih telah pesan minuman di warung diskusi and lain. Kemudian saya buat keluaran lagi, selamat menikmati. Di sini saya kasih shout and line. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda ingin membuat pesanan lagi? Nah, sebelum itu saya buat keterangan bahwa Y besar itu sama dengan ya, atau T itu sama dengan tidak, dan baru saya kasih keluaran ini, apakah Anda ingin membuat pesanan lagi. Nah, untuk syarat dari while atau dual maksud saya perulangan, ini saya tuliskan back sama dengan Y besar or back sama dengan Y kecil, agar nanti Y besar atau Y kecil itu bisa masuk dalam perulangan ini. Kemudian return 0. Jadi di dalam flowchart utama ini terdapat yang pertama ada deklarasi, kemudian yang paling penting ini ada perulangan, ada
pakai duel agar dia bisa menjalankan dulu, baru diberi syarat jika ingin mengulang. Nah, di dalam perulangan duel ini tadi sudah saya jelaskan ada 4 function atau prosedur yang harus dilalui, mulai dari teks, pilihan, kwitansi, dan saldo. Kemudian di bawah itu ada output, terima kasih telah pesan minuman di warung diskusi, selamat menikmati. Kemudian bawahnya ada apakah Anda ingin mempesan lagi, kemudian inputan back, dan yang terakhir adalah end, selesai. Oke, sekarang kita cek codingannya, kita run. Bentar, kita run. Ups, bentar. Jadi standar miss sekarang. Nah, keluar misalkan masukkan nama Anda, misal namanya Fajar, enter. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 5 dan ada keterangan masukkan menu berdasarkan nomor. Nah, misalkan kita memasukkan selain angka 1 sampai 5, maka yang terjadi akan pilihan menu yang Anda pilih tidak tersedia. Itu berarti ada di perulangan maksud saya perulangan well tadi. Mana tadi? Sebentar. Oh, ini ya. Duel maksud saya. Ada di percabangan. Di dalam perulangan dan di dalam percabangan, yaitu ini STR copy, string copy. Kain ini kalau 0, kalau selain 0, misal 7, pilihan minuman yang Anda pilih tersedia 6 misalnya, sama. Sekarang kita pilih sesuai yang ada di kotak menu ini, kita pilih 3 misalnya avocado. Nah, dia muncul. Nah, ini fungsi dari STR copy ini. STR copy kemudian dimunculkan dalam tadi, berarti ada di kwitansi, di ini menu minuman. Kemudian jumlah minum. Ini juga maksud saya Anda memilih ini maksud saya keluaran yang ini, dan yang menu minuman ini untuk nanti. Kemudian untuk jumlah yang dipesan, kita misalkan pesan 10. Oke, enter. Nah, keluar kwitansi tentang pemesanan. Nama pemesan Fajar, menu minuman avocado coffee, jumlah minuman 10, berarti harganya, berarti di sini avocado coffee 8.000 dikali 10 berarti 80.000. Nah, sekarang kita coba bayar tapi duit kita kurang. Misal kita punya 50.000. Enter. Nah, dia akan muncul perintah saldo Anda kurang. Silahkan bayar lagi. Nah, kita disuruh memasukkan kurangannya. Misal kita masukkan 10.000. Nah, dia akan, jika kurang dia akan muncul lagi. Sekarang kita masukkan 30.000. Nah, ketika sudah cukup pembayarannya yang dimasukkan, maka dia akan menjumlah kekurangannya tadi. Berarti 50.000 ditambah 10.000 tambah 30.000 berarti 90.000. Nah, ini kemudian dikurangkan dengan total pembayaran 80.000. Jadi uang kembaliannya ada 10.000. Nah, ini keterangannya. Terima kasih, selamat menikmati. Dan ini apakah Anda ingin membuat pesanan lagi? Nah, itu ada di ini ya, pengulangan duel back, ya besar atau yang kecil. Kemudian kita pilih coba maka dia akan mengulang. Nah, seperti ini.
Kemudian kita masukkan lagi misal FG namanya yang nomor 1, jumlah yang 23, kita masukkan 200.000 misalnya. Nah, dia kalau uangnya cukup dia langsung bisa mengoperasikannya. Apakah Anda ingin membuat pesan lagi? Tidak. Sistem selesai. Itu dari penjelasan saya tentang program pemesanan minuman warung diskusi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini demi pemenuhan tugas, pemenuhan UAS pemrograman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.